tidak pakai apa, tidak pakai ini background karena pakai Chromebook. Kalau pakai Chromebook Enggak Zoom apa-apa. Zoom itu tidak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke dong, boleh dong Bapak Ibu kasih responnya untuk pagi ini, pagi yang cerah ini. Oke, kasihkan jempolnya Bapak Ibu. Kasihkan responnya untuk jempolnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngasihkan jempolnya, luar biasa. Oke, nah Ibu, di pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir nih Bapak Ibu, pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan bahas apa? Oke, saya bacakan sebelum kita melanjutkan acara nih, saya menyampaikan untuk materinya. Mari kita Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di pertemuan yang keempat ini kita mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita dan pendidikan yang ada di Indonesia. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Oh ya, terima kasih Pak Sabtono nih sudah memberikan ruangnya nih kepada Bu Ili, kita semua kesempatannya berbagi kepada rekan-rekan kita yang ada di Jawa Tengah, khususnya di anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu semuanya, kali ini apa nih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama nih, ini adalah yang pertemuan pamungkas nih, pertemuan terakhir nih, yang paling tidak kalah penting, paling penting banget makanya. Ini yang pertama nih, ada yang pertama itu kita bagaimana yang telah dibuat, kita buat bersama-sama kemarin, itu kita terbitkan. Bagaimana sih menerbitkan proyek dan evaluasi ini, kemudian bagaimana menerbitkan proyek ke berbagai format, yaitu ada HTML, ada di sini ada HTML5 Bu ya, kemudian menguji proyek pada berbagai perangkat, bisa pakai di Android-nya, di tabletnya maupun di PC-nya Bapak Ibu. Kemudian kita bagaimana mengevaluasi dan perbaikan proyek kita supaya apa nih, supaya menjadi lebih baik tentunya Bapak Ibu. Dan yang terakhir nih ada tips and trik tambahan. Wah, apa nih yang tips and trik tambahan ini? Oke, kita tidak berlama-lama, langsung saja bersama Ibu Duta Teknologi untuk Jawa Tengah tahun 2024 dengan Ibu Ilining Uswatun Hasanah dari SMP 5 Kudus. Silakan Bu Ilin. Terima kasih Pak Ulil. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini mungkin ada backsound-nya Pak Ulil. Ada suara burung-burung karena ini posisinya ada di rumah. Jadi mungkin nanti kita dengar sekali backsound-backsound dari tadi. Kalau biasanya saya diam saja ke sana kemari, burung tidak bunyi, tetapi pagi ini sepertinya ikut memeriahkan acara. Wah, Jadi banyak bunyi burung, Bu. Banyak burung di rumah, Bu, ya? Wah, mantap ya nih. Pak. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah masuk ya Pak Ulil? Sudah, Bu, sudah tampil Belum. nyata nih. Udah kelihatan kucingnya ini, Bu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas part akhir dari sesi pelatihan kita di bulan Desember ini, yaitu tentang Publish MPI. Masih bersama saya, Ilining Uswatun Hasanah, Duta Teknologi Jawa Tengah 2024. Bapak Ibu, sebelumnya kita briefing dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang mungkin akan bergabung. Di sini saya sudah menyediakan dua gambar Bapak Ibu. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu menemukan berapa banyak sih perbedaan yang terdapat di gambar kiri dan di gambar kanan. Monggo temukan sebanyak mungkin perbedaannya dari Bapak Ibu yang sudah hadir. Monggo bisa komen di kolom chat. Ulil juga boleh ikut komen menghitung ada berapa perbedaan.
gambar di kiri dan di kanan. Nah, Boleh ikut juga sambil Bu ya. kita menunggu teman-teman yang nanti gabung. Atau mungkin juga boleh disebutkan perbedaannya apa saja. Nanti kita hitung sama-sama. Monggo teman-teman, Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman yang hadir, mungkin baru sedang menyiapkan perangkatnya, baru bisa bergabung, atau mungkin menggunakan handphonenya. Kaos orang, ya baik Bu Cynthia, terima kasih. Kaosnya berbeda, yang satu kuning dan yang satu berwarna ungu. Oke, baru satu nih teman-teman, Bapak Ibu, monggo silahkan. Delapan, Bu Sri Winingsih, banyak sekali nih Bu Sri, Bu Sri Ningsih. Monggo coba Ibu saged open mic Bu, bisa menyebutkan delapan itu napa mawon. Pak Uli baru dapat lima, Pak Rahmat, Ekar Kelinci. Monggo dipersilahkan Bu Sri Winingsih untuk open mic. Halo Bu Sri. Bisa, Bu. Oh, nggih, sudah. Bu. Perbedaannya yang pertama itu burung di pojok kiri atas, Oh, tidak ini ada ya Bu gambar ya. satunya, nggih. Ya, satu. Terus burung di bawahnya, kalau gambar satunya agak ke tengah, itu di pinggir. Terus kaos orangnya, terus ke bawah lagi itu kelinci. Kelinci atau marmut itu ya? J, 4. Nggih, terus tadi di ini apa? Jamur yang warna merah. Oh iya, Terus di tidak ada atasnya ada jamurnya. burung, di 6. atasnya jamur. Terus di samping kirinya ada kelinci yang menghadap ke orang yang lari. Iya, 7. 7, 8-nya tadi mana ya saya? 1, 2. Ekor kelinci yang Oh iya, berlari Bu. di depan orang. Iya, Ada terima 8. kasih Bu Sri sudah Sama-sama, bergabung. Bu. Oke, ini ada Bu Cynthia ternyata menemukan 11. Monggo Bu Cynthia bisa menemukan 11 ini. Tambahannya yang mana saja Bu Cynthia? Bisa open mic Bu Cynthia? Halo Bu Cynthia. Saya penasaran nih. Bisa 11 ini tambahannya apa saja? Halo Bu Cynthia, atau teman-teman yang lain yang bisa membantu? 11-nya ini apa lagi ya? Kok bisa jadi 11 tadi dari Bu Sri Miningsih bener nih 8 ketemu sekali. Nah, ini 11. Mungkin ini dia Bapak Ibu pohonnya yang ini kelihatan agak full, yang ini tidak terlihat batangnya. Nah, itu baru dapat 9 nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengutarakan Bu Cynthia sedang tidak bisa bergabung maupun Mike, Matur nuwun, Bu Sri Winingsih dan Bu Cynthia dan teman-teman yang lain yang sudah komen. Nah, kita akan lanjutkan ke materi intinya. Bapak Ibu, ini kemarin hasil proyek yang sudah saya eh, buat selama kita melaksanakan proses pelatihan. Dan kemarin di minggu pertama kita hanya mengenal, kemudian di minggu kedua kita sudah membuat proyeknya, Bapak Ibu, kemudian memindah-mindahkannya, triggernya seperti apa. Kemudian di minggu ketiga kemarin kita sudah belajar tentang gamenya, MPI. Ternyata ada banyak sekali bermacam-macam game yang ada di MPI Articulate Storyline 3. Nah, kemudian sebelum masuk ke sesi ini, saya mulai membuat eh, game-game dan memperbaiki semuanya, mengisi materinya, dan coba saya sempurnakan, dan sudah saya publish, sehingga muncullah ini MPI Pythagoras. Kita lihat sebentar, Bapak Ibu, tampilannya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu halaman loginnya.
Kalau nah ini memang butuh sinyal yang tinggi Bapak Ibu karena kemarin saya mengisinya itu gamenya sudah saya penuhi juga saya penuhi. Jadi memang untuk loadingnya agak terlalu lama Bapak Ibu karena memang isinya banyak. Bapak Ibu juga bisa mencoba membukanya, nanti saya akan kirimkan di grup. Nah, mohon maaf karena sinyal saya baru tidak stabil, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat lagi. Saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang publish MPI. Jadi, Bapak Ibu, proyeknya yang sudah jadi tersebut, di tombol di artikel story sendiri ada tombol publish, Bapak Ibu. Dan nanti ketika panjenengan klik tombol publish, maka tampilan yang muncul akan seperti ini, Bapak Ibu. Maka kita pilih yang web, kemudian title-nya itu judulnya, kita bisa sesuaikan Bapak Ibu monggo nanti mau diberi judul apa, deskripsinya opsional, Bapak Ibu bisa memberikan atau mungkin dikosongi juga tidak masalah. Dan tombol di bawah ini akan muncul publish, kita tinggal publish saja dan nanti akan terdownload folder dari MPI kita. Nah, ini hasil dari folder MPI tadi. Saya beri judul latihan AS3 Storyline Output. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul file yang namanya story. Maka sebelum kita melakukan apapun, panjenengan bisa rename story-nya menjadi index. Jadi story ini kita ubah namanya Bapak Ibu menjadi index. Nantinya apa? Nantinya akan digunakan baik untuk publish lewat HTML maupun publish lewat aplikasi. Jadi hari ini kita akan fokus menampilkan hasil MPI kita pada HTML menggunakan GitHub dan menggunakan dan bisa juga kita publish menjadi aplikasi di handphone anak-anak menggunakan Web2APK. Nah, Bapak Ibu, nanti panjenengan bisa masuk dulu di GitHub setelah tadi dipublish, kemudian foldernya sudah di-download di perangkat, kita tadi rename dan kita masuk di github.com. Panjenengan yang sudah punya akun GitHub nanti bisa login saja langsung, dan yang untuk yang belum punya akun GitHub bisa sign up dulu atau daftar dulu di akun tersebut. Nah, pada saat sudah masuk, Bapak Ibu akan tampil halaman seperti ini, ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuat repositori baru pada akun GitHub tersebut. Kemudian eh, kita akan membuat repositori ini, membuat namanya dengan tampilan public. Dan akan kita upload di sini. Maaf Bapak Ibu, ini akan lebih cepat karena ini hanya tampilan awal, nanti kita akan mulai dari awal lagi dengan langsung praktek. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika panjenengan memasukkan atau mengupload GitHub, ini akan ada dua perbedaan. Yang pertama, jika file MPI Bapak Ibu nanti kecil, maka kita bisa langsung menggunakan GitHub yang HTML-nya, versi webnya. Namun, ketika kemarin saya mencoba, karena saya isi dengan gamenya juga lebih banyak, kemudian materinya juga berhalaman-halaman, maka file saya lebih dari 100. Dan di sini ada peringatan ketika saya upload, file tidak bisa lebih dari 100. Bagaimana jika file lebih dari 100? Maka kita menggunakan aplikasi tambahan yaitu GitHub Desktop. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama Bapak Ibu. Nanti disesuaikan Bapak Ibu file untuk MPI-nya ini tergolong kecil ataupun besar. Kalau besar kita akan menggunakan GitHub Desktop, bantuan lagi sebuah aplikasi yang harus kita download dan akan settingannya juga akan sedikit berbeda.
Kemudian Bapak Ibu yang ingin membuat itu berupa aplikasi HP, jadi bukan HTML, pengen dong biar keren di HP anak-anak ini terinstall, biar kapanpun anak-anak bisa menggunakan aplikasi ini. Membukanya juga lebih cepat, tidak perlu mengetikkan alamatnya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bagaimana mengubah HTML itu menjadi aplikasi di handphone. Nah, ini salah satu caranya download website to APK. Jadi ada aplikasi sendiri Bapak Ibu web to APK. Kemudian di sini harus juga kita download Java-nya untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian kita buka dan tinggal kita akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini akan kita setting bersama nanti, prosesnya sangat sebentar. Insya Allah kalau nanti aplikasinya panjenengan sudah benar dan bisa digunakan, maka kita akan cepat 5 menit langsung jadi Bapak Ibu. Nah, ini perlu di foldernya nanti kita ambil dan nanti sudah akan langsung menjadi aplikasi yang nantinya bisa kita kirimkan di WhatsApp grup, anak-anak nanti tinggal download dan menginstal di HP-nya. Begitu Bapak Ibu, itu garis besar, kita akan mulai dari awal lagi, bagaimana kita nanti akan mempublish. Nah, ini adalah project saya, sudah saya buka di Articulate Storyline, Bapak Ibu. Kemudian tombol mana yang harus digunakan sebelum kita mempublish, kita cek dulu Bapak Ibu. Kita preview dulu, barangkali ada yang kurang, jadi kita bisa betulkan. Nah, Bapak Ibu jangan terburu-buru, langsung publish. Nanti Bapak Ibu akan mengulangi berkali-kali. Lebih baik kita finalkan dulu proyek kita, apakah memang sudah benar-benar bisa ditampilkan atau tidak, adakah tombol-tombol yang kurang atau tidak. Dari situlah kita bisa mengamati, kita bisa mengevaluasi, kemudian baru kita publish kalau memang sudah benar-benar bagus. Dan mohon maaf kemarin karena memang saya belum sempat, karena ini untuk pelatihan, maka kemarin saya cepat mempublishnya sehingga ada beberapa yang akhirnya perlu saya betulkan Bapak Ibu. Nah, ini kita preview terlebih dahulu. Ini karena memang isinya banyak Bapak Ibu ya, jadi untuk kita previewnya juga agak lama ini prosesnya. Mungkin bisa kita skip deh Bapak Ibu, mohon maaf, kita skip. Kita anggap ini sudah kita evaluasi ya Bapak Ibu, kita langsung ke publish mawon. Kita publish. Nah, ini Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita beri nama. Kalau saya di sini membuat MPI Pythagoras. Deskripsinya monggo diisi Bapak Ibu sesuai belajar Pythagoras. Untuk SMP kelas 8. Nah, ini Bapak Ibu mau memilih foldernya akan disimpan di mana? Nah, di sini saya mencoba menyimpannya di My Articulate Project. Nanti diingat-ingat lagi di mana menyimpannya, karena di situ nanti kita akan
setelah ini merename dari story ke index. Nah, ini sudah selesai semua settingannya, kita tinggal publish Bapak Ibu. Sambil menunggu barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Ulil juga bisa membantu saya di tengah-tengah, mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Oke, masih aman Bu, masih rekan-rekan kita nih masih memperhatikan nih Bu. Nanti di akhir nih mungkin banyak yang tanya nih Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai. Eh, Cukup memakan waktu mungkin 2 sampai 3 menit ya. Kita view projectnya. Nah, ini yang tadi sempat kita tidak bisa login. Ini tampilannya Bapak Ibu, ada materi, kemudian kemarin saya lengkapi dengan komik, kemudian ada game. Untuk game saya buat easy, hard, medium. Video yang tadinya di project tidak terlihat ya Bapak Ibu, di project video itu terlihatnya hanya abu-abu saja. Ternyata kalau sudah kita publish bisa terlihat. Nah, ini berarti langsung bisa dikonekkan di internet. Belum ya Bapak Ibu, ini hanya tampilan lokal perangkat saya saja. Jadi untuk dilihat untuk anak-anak belum bisa. Nah, tadi langkah selanjutnya setelah kita publish, setelah kita lihat, apa nih Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya adalah merename. Kita rename Bapak Ibu. Nah, di sini tadi judul saya adalah MPI Pitagoras. Nah, ini 30 Desember MPI Pitagoras kita buka. Nah, di sini ada bagian story. Bapak Ibu tinggal di rename saja menjadi index. INDEX. Nah, itu. Jadi setelah tadi dipublish, maka jangan lupa untuk merename project. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke GitHub. Nah, di sini kita masuk di GitHub. Mohon maaf saya sudah login Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang nanti belum punya akunnya bisa mendaftarkan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita akan membuat repository baru atau penampungan baru, penyimpanan baru, Bapak Ibu. Di sini mana tombol yang digunakan, Bapak Ibu bisa gunakan new ini atau tombol tambah yang ada di atas. Nah, kita gunakan new di sini. Kemudian apa repository namanya apa? Nama repository ini saya beri nama MPI Pythagoras 8. Nah, ini tampilannya settingnya public, deskripsinya MPI tentang belajar matematika bab Pythagoras, public, kemudian kita create repository. Nah, akan sampai di halaman ini Bapak Ibu. Di halaman ini ada code, issue, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan menambahkan Bapak Ibu. Menambahkan filenya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup dulu. Nah, Bapak Ibu perlu dilihat di sini, ya Bapak Ibu.
karena file tadi saya besar, maka saya ini tidak bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Nah, setelah create new repository, akan dimasukkan ke halaman, kemudian saya tidak bisa menggunakan ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena file saya lebih dari 100. Ya, jadi di sini kita akan berhenti dulu, karena otomatis saya tidak akan bisa memasukkan file saya. Karena apa? Ya, karena file saya lebih dari 100. Ya, Bapak Ibu, kemudian kalau misalnya file kurang dari 100, sebentar Bapak Ibu, kita cari untuk uploadnya di mana. Karena jarang saya gunakan, maka tadi kita latihan. Oh, repository saya belum belum ini. Kita ulang dari awal, Bapak Ibu. Create new repository. Public. Oh, karena ini tadi sudah ada SMP. Ini ya. Kita create repository. Nah, di sini Bapak Ibu nanti untuk yang kurang dari 100 bisa masuk ke sini. Kemudian kita ke mohon maaf ya Bapak Ibu saya agak kita loncat dulu ya Bapak Ibu mohon maaf kita akan loncat ke yang GitHub desktop dulu karena memang yang kurang dari 100 kemarin saya tidak menggunakannya karena tidak bisa. Maka kita akan langsung ke yang menggunakan file lebih dari 100. Insya Allah Bapak Ibu juga akan menggunakan yang lebih dari 100 ya. Jadi tidak akan eh, misalkan ini kita skip juga insya Allah tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, aplikasi yang saya gunakan yaitu adalah GitHub Desktop. Nanti akan saya share filenya untuk misalnya pada eh, WhatsApp. Nah, ini Bapak Ibu setelah masuk di sini nanti akan terbuka seperti ini. GitHub Desktop ini kita gunakan untuk memasukkan file. Nah, Bapak Ibu periksa dulu apakah ini GitHub-nya sudah terhubung dengan GitHub yang online. Maka kita pilih file, kemudian option. Nah, ini di sini saya sudah masuk sudah terhubung dengan GitHub yang ada di web tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu belum terhubung, nanti silahkan diklik hubungkan. Dan tipsnya adalah pada webnya tersebut sudah Bapak Ibu sudah login pada akun GitHub. Nah, di sini saya sudah masuk, jadi kita bisa langsung masukkan. Di sini apa yang saya kerjakan adalah kita tampilkan add new repository. Di sini saya akan membuat MPI mirip seperti tadi, jadi Bapak Ibu. Mau disimpan di mana? Saya di user, di link, kemudian dokumen. Nah, saya nanti akan tersimpan di sini, Bapak Ibu. Select folder. Nah, kita klik repository. Nah, sampai di sini kita buka di
Explorer kita, Bapak Ibu tadi di dokumen MPI Pythagoras. Nah, di sini file kita tadi di mana? File saya tadi di My Articulate Project, Bapak Ibu. Di sini tadi filenya adalah MPI Pythagoras ini. Maka saya copy Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita copy paste pada halaman folder yang tadi, MPI Pythagoras. Nah, setelah kita copy di sini, Bapak Ibu, nah nanti di sini secara otomatis akan membaca file-file kita. Nah, di sini kita ketikkan judul MPI Pythagoras kelas 8, deskripsinya belajar matematika Pythagoras. Make to mind. Ini kita klik. Nah, tunggu beberapa saat, maka akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian publish repository. Kita publish di sini. Dan di sini ada peringatan atau notifikasi Bapak Ibu, namanya adalah MPI Pythagoras, deskripsinya belajar MPI Pythagoras, keep this code private, kita uncheck list. Kemudian kita publish repository. Tujuannya apa? Tujuannya maka di sini nanti akan terhubung dengan yang ada di web Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, di atas sini sudah ada persenannya, kita sudah sejauh mana. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal kita masuk ke GitHub-nya lagi. Ini kita sudah masuk, otomatis ada di sini. Selanjutnya kita setting. Nah, di setting ini kita pilih yang page. Brand-nya kita benar, Pak Ibu. Saya di sini akan muncul nih Bapak Ibu, harusnya akan muncul roots, maka kita akan pilih yang roots. Di sini karena belum muncul, kita save sementara dulu Bapak Ibu. Kita lihat dari ini sudah tinggal menunggu GitHub page-nya jadi. Kita refresh sampai muncul di sini nanti alamatnya ada Bapak Ibu. Biasanya sebentar langsung sudah ada Bapak Ibu untuk alamatnya. Coba kita cek kembali di sini. Nah, Bapak Ibu, kita refresh. Biasanya kita akan menunggunya biasanya tidak terlalu lama, Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul langsung halaman ini seperti ini, Bapak Ibu. Saya tunjukkan untuk yang sudah jadi kemarin. Repository saya yang sudah saya publish di sini. Nah, ini Bapak Ibu pada settingannya. Kemudian
Saya sudah mencoba beberapa kali, Bapak Ibu. Jadi project repository saya juga banyak. Nah, ini nanti ketika sudah kita refresh seperti ini, Bapak Ibu nanti akan muncul GitHub page-nya di sini, langsung bisa kita visit site-nya. Dan setelah divisit, ini yang sudah jadi nih Bapak Ibu, setelah divisit, maka sudah langsung bisa alamatnya diberikan ke peserta didik kita. Maaf sekali Bapak Ibu, ini sinyal di saya memang sedang tidak baik-baik saja. Oh ya Bu, sambil nunggu nih, ini ada pertanyaan nih Bu. Ada pertanyaan dari rekan kita nih, dari Ibu Desi. Apakah boleh dijawab Bu sekarang? Oh, iya Pak. Pertanyaannya apa nih Pak Ulil? Pertanyaannya ini Bu, dari Bu Desi. Sebentar kok, lari-lari nih. Bu, kalau video yang disematkan bisa dilihat kalau sudah dipublish nggih? Iya, tadi sudah saya sampaikan ya Pak Ulil, memang kalau ketika kita masih di artikel storyline, nanti tampilannya masih seperti ini teman-teman. Nah, ini video masih seperti ini abu-abu, tapi nanti ketika sudah dipublish, videonya sudah bisa terbaca. Seperti itu Pak Ulil. Oke, semacam itu Bu ya, Bu Desi ya. Wah, semakin tercerahkan nih Bu. Oke, bisa dilanjut lagi Bu. Iya, Bapak Ibu, mungkin tadi yang kita mainkan error. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya bilang, di sini branch-nya, ketika kita setting, kemudian masuk ke page-nya, ini ada pilihan, kalau tadi kan hanya non ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan itu, kemudian kita pilih root, kemudian save. Nah, nanti akan muncul, kita tidak langsung muncul Bapak Ibu, seperti tadi akan muncul GitHub page-nya masih kosong, kita refresh beberapa kali dan beberapa menit, nanti akan muncul alamatnya, seperti itu. Jadi sebenarnya mudah sekali, tapi ini tadi kita sering error ya Bapak Ibu, saya sendiri tidak tahu kenapa terjadi error, tapi saya sudah melakukan 2 kali percobaan, 3 kali percobaan, 2 sampai 3 kali percobaan dan berhasil, tapi mungkin tadi ada sinyal saya yang kurang bagus sehingga ada error sedikit di bagian tersebut. Jadi sementara untuk yang kita ke HTML sudah selesai nih Bapak Ibu, begitu caranya. Jadi aplikasi yang kita butuhkan yaitu GitHub Desktop, karena file kita memang banyak yang harus terupload dan lebih mudah memakai GitHub Desktop seperti itu. Jadi langsung terkoneksi di GitHub page-nya. Untuk jika tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan ke bagian APK, Bapak Ibu. Bagaimana agar ini saya mana agar file kita bisa terbaca di anak-anak, kita bisa bagikan ke anak-anak dalam bentuk APK. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi bantuan yang namanya Website to APK Builder. Nah, ini websitenya Bapak Ibu nanti juga akan saya bagikan di WhatsApp group. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Tinggal memberi judul. Nah, ini kita judul apa ya biar beda. Kita Kuras SMP kan saya sudah membuatnya berkali-kali, takutnya sama semua ya Bapak Ibu. Nah, eh title-nya atau judulnya Pitagoras SMP, kemudian output direktorinya Bapak Ibu nanti mau ditaruh di mana? Di dokumenkah atau di download? Saya akan mencoba di download, kemudian di AS3, di download saya seperti ini, atau terserah nanti Bapak Ibu akan menyimpannya di bagian yang mana di komputer Bapak Ibu. Kemudian change icon. Kita ubah ikonnya. Di sini saya sudah membuatnya di Mas Rajin Pitagoras. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ketika kita membuat ikonnya seperti ini,
Bapak Ibu kan pasti menggunakan Canva atau mungkin aplikasi yang lain untuk membuat icon. Nah, ini mapa proyek yang dibuat dengan ukuran 512 kali 512. Kalau saya menggunakan ukuran lain nih Bapak Ibu, saya contohkan menggunakan ukuran ini seperti ini misalkan. Nanti akan ada notifikasi dimensinya tidak sesuai, yaitu yang digunakan adalah 512 kali 512. Nah, maka yang kita gunakan nanti Bapak Ibu pengaturan untuk proyeknya di Canva menggunakan 512 kali 512 pixel. Open, kemudian customize app permission, kita uncheck semua mawon. Oke, kemudian kita ke bawah, mau ditaruh di mana nih Bapak Ibu URL-nya? Nah, kita coba Bapak Ibu. Bentar, ini saya ubah di dokumen saja. Boleh saya tutup sebentar nih Bapak Ibu. Ini terjadi error, kita tidak bisa upload nih Bapak Ibu nih. Oh, ini lokal. Oh, ini maaf, lokal HTML. Tadi bawaannya adalah web URL karena kita ada di mau mengupload yang lokal, maka ini lokalnya kita cek. Nah, ini baru aktif. Tadi saya tak loh, kok nggak aktif, kenapa nih? Ternyata uh, kasusnya ini. Jadi Bapak, kalau ini berarti ini tidak aktif, maka kita pilih yang lokal. Terus foldernya ada di mana ya tadi ya? Di dokumen. Ini folder apa ya? Folder waktu Bapak Ibu tadi mempublish MPI-nya pertama kali. Kita di sini tadi ya, MPI Pythagoras. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti lupa merename dari story ke indeks, maka di sini nanti ada notifikasi Bapak Ibu tidak tersedia indeks. Nah, seperti itu berarti kita diminta untuk mengubah atau merename story-nya menjadi indeks. Sudah Bapak Ibu tidak ada yang pengaturan yang lain, kita langsung ke build Android APK. Be patient if website, press OK to start. Kita tunggu beberapa saat, Bapak Ibu. Tidak begitu lama, 1 sampai 5 menit. Oke, sambil nunggu nih Bu, ada pertanyaan nih terkait tadi untuk GitHub-nya Bu. Ada dari Bu Hani. Halo Bu Ilin? Yes, Ya, Pak Ulil. Saya pertanyaan lanjutkan dulu, Pak Ulil, Oh ya, tinggal oke, sebentar saja. siap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah finish, artinya kita sudah berhasil nih. Kita lihat tadi, kita maunya di dokumen, kita periksa apakah sudah sampai di sana. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada Pythagoras SMP.apk. Sudah, Bapak Ibu tinggal eh, mengirimkan ke siswa. Monggo saya dampingin, jadi saya masukkan di grup juga. Biar nanti Bapak Ibu bisa sama-sama bagaimana menginstalnya, seperti itu. Atau mau lihat tampilannya seperti apa. Baik, Bapak Ibu sudah saya kirim di grup. Monggo Bapak Ibu mencoba menginstal. Oh, sebentar, baru 10%. Ya, eh, sudahkah masuk Bapak Ibu? Ada pada WA grupnya? Belum ya, sebentar, masih 70-80%.
Ya Bu, masih jalan-jalan nih Bu, karena mungkin di hari libur ini Bu ya. Jalan-jalan Pak Ulil. Ya, sudah sampai Pak Ulil sepertinya. Bapak Ibu mungkin mau coba mendownloadnya, bagaimana sih menginstalnya di HP, dipersilahkan, monggo. Ini bukan aplikasi berbahaya, memang kita agak-agak trauma juga nggih Pak Ulil. Kemarin ada yang hilang sampai jutaan gara-gara undangan.apk seperti itu. Nah ini insya Allah aman Bapak Ibu. Kalau mau dilihat bagaimana menginstalnya, dipersilahkan. Sudah ada yang mencoba Bapak Ibu? Sudah bisa, ada yang mungkin sudah berhasil, bisa komen. Atau Pak Ulil bisa bantu saya, Pak Ulil mungkin dicoba di HP Pak Ulil, bisa Oh, terdownload atau tidak. oh Bu, ini masih proses pengunduhan nih Bu. Monggo Bapak Ibu yang sudah berhasil bisa komen-komen. Tidak masalah, kita nyoba saja. Jadi nanti kita misalkan mau memberikan itu ke siswa, Panjenengan sudah punya pengalaman, oh installnya seperti ini nih, seperti itu. Sambil saya kirimkan juga Bapak Ibu yang GitHub desktop-nya, aplikasinya. Bu, oh ya Bu Lin, boleh dijawab ada pertanyaan Bu? Ya, Pak Ulin. Oke, ini nih dari Bu Hani. Bu Hani Nurmawati, untuk GitHub tadi apakah langsung login di web atau unduh aplikasi dulu nih Bu? Gitu. Ya, tadi saya sampaikan di awal, sebenarnya GitHub itu ada dua versi. Yang pertama bisa langsung dari webnya, kita ketikkan github.com, Bapak Ibu. Yang kedua, menggunakan GitHub Desktop yang sudah saya kirimkan juga di grup, Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita menggunakan GitHub Desktop, kita masih juga harus terkoneksi GitHub yang versi webnya. Jadi eh, versi webnya terbuka, GitHub Desktop-nya juga terbuka seperti itu. Karena saya yakin untuk MPI ini pasti akan filenya lebih dari 100, maka memang perlu sekali kita mempunyai aplikasi GitHub yang desktop itu. Ngoten Bu Hani J. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih nih Bu. Ada satu lagi nih dari Ibu Tuti Susanti. Dari Ibu Tuti Susanti itu, mohon izin bertanya Bu, saya pernah mencoba beberapa kali convert file menjadi APK menggunakan web to APK. Tapi setelah aplikasi jadi dan diinstal di HP Android, tombol close aplikasi tidak berfungsi. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Tuti. Saya juga sampai lupa membuat tombol close-nya Pak Ulil. Jadi sekarang kan kita gampang banget ya Bapak Ibu, kalau misalkan close kan kita sudah punya aplikasi, kemudian kita close, kita tinggal swipe up terus bisa close. Mungkin kendala untuk mengatasi hal tersebut seperti itu sih Bapak Ulil, karena saya sendiri belum mencoba tombol close itu misalkan di aplikasi memang berfungsi atau tidak. Kalau untuk di web sendiri memang tidak berfungsi,
hanya kita akan sampai di tampilan akhir dan tidak akan kemudian webnya tertutup sendiri, tidak bisa. Tetapi kalau di aplikasi, saya sendiri belum mencoba. Nah, misalkan untuk mengatasi kendala itu, Bapak Ibu tinggal mungkin bisa di swipe up aja, nanti aplikasinya bisa eh, tertutup sendiri. Mungkin itu untuk mengatasi kendala tidak bisa close aplikasi. Oke, terima kasih. Ini Bu, tadi saya coba nih Bu, untuk kalau kita install langsung aplikasi yang kita unduh di WhatsApp itu kan nggak bisa Bu ya. Jadi kita harus membuka di unduhan Bu ya. Ketika di unduhan untuk aplikasi yang diunduh tadi tidak bisa diinstal Ibu nih. Oke, kira-kira kenapa nih Bu ya? Ada keterangan aplikasi yang tidak aman diblokir. Nah, ini mungkin rekan-rekan khawatir juga nih, Bu, kayak gitu. Saya juga kemarin sama Pak Ulil mencobanya, kemudian mendownload, kemudian muncul notifikasi seperti itu. Ini tidak aman nih, jadi HP-nya nggak mau mendownload. Nah, Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti itu, kita harus membuat settingannya. Jadi HP-nya disetting dulu untuk bisa menerima. Settingannya itu ada di mana aja ya, Bapak Ibu, kemarin saya lupa. Nanti akan muncul setting seperti itu. Nanti akan ada tombol sendiri Pak Ulil nih. Ada tulisan setting muncul di situ. Di notifikasi ketika tidak bisa, maka akan muncul setting. Dan di situ Oh, kita setujui settingannya dan nanti akan terinstall. oke, siap Ibu. Nah, sudah ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mencoba menginstalnya, kemudian sudah berhasil. Pak Ulil sudah berhasil belum ya? Ini saya mau lagi cari-cari nih, Bu, tombol tadi untuk membuka apa? Membuka untuk memasangnya nih, Bu. Berarti Pak Ulil ketika di WA diklik tidak langsung ada notifikasi aplikasi terinstall seperti itu? Ini sudah mulai ini Bu, sudah karena tadi betul apa yang Bu Ilin sampaikan. Tadi butuh itu Bu ya, butuh untuk kita apa, Setting. butuh setting ternyata harus dibuka dulu ya izinnya Bu ya. Jadi kalau sekarang nih info sekarang nih untuk setting aplikasi langsung di lewat yang kita unduh itu kan itu Bu ya, dikunci, wah istilahnya ditutup dulu Bu ya. Jadi butuh kita nih sebagai user untuk membuka dulu baru bisa dipakai gitu. Oh, ini udah bisa nih Bu. Terima kasih Bu Ilin, lancar. Terima kasih Pak Uli. Teman-teman yang lain ada yang mencoba atau mungkin aku pakai GitHub yang desktop saja. Tapi ini juga sangat mudah ya Bapak Ibu, tidak memakan untuk langkah-langkahnya sendiri. Ini lebih enak saya rasa ya, karena tinggal tadi kita mengisi halamannya juga tidak terlalu banyak seperti ini, tinggal ngisi lokal HTML, kemudian ngisi-ngisi ini tidak terlalu banyak pengaturan dan bisa kita tinggal langsung build di aplikasi. Sepertinya ini juga menjadi salah satu pilihan nih Bapak Ibu. Nanti mau dibikin yang mana? Kalau tidak mau pusing-pusing, mungkin bisa pakai ini. Website to APK Builder Pro yang versi 5.0. Ini Bu, ini langsung saya perlihatkan nih, udah bisa masuk nih Bu, keren. Ya, Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin Ini mau. ini dari Bapak Muhammad Animulis udah bisa make nih Bu. Tadi sudah bisa Bu. Oke, keren. Ya, jadi punya gambaran ya Bapak Ibu. Oh, gambarannya seperti ini, ngoten. Ini Bu, cuman kalau pakai yang GitHub tadi Bu ya, kalau di handphone itu muncul bar Bu ya, muncul bar ada keterangan Pythagoras SMP itu Bu ya. Pripun Pak Ulil?
ini Bu, Bisa diulangi pertanyaannya? ini ketika saya buka tadi nih di aplikasinya, kan udah keinstall nih. Di situ akan muncul nih Bu, muncul bukan full screen ya, tapi ada muncul di atas tuh ada kayak bar, ada bar button itu ya, panjang itu, ada tulisan Pythagoras SMP gitu. Jadi kita melihatnya di sini tidak full screen nih. Atau nanti saya coba screenshot kemudian saya kirimkan ke grup WA Bu ya. Ya, Pak Ulil. Tampilan di saya juga sama ya, Pak Ulil ya. Oh sama Bu ya. Oh sama gitu Mbak Yuni. Sama. Ini juga bisa landscape, bisa potret Bapak Ibu. Nanti Oh ya, oke nah, oke. kita bisa bikin biar lebih besar, mungkin tampilnya dibikin potret juga bisa. Seperti itu. Ini kalau anak-anak pakai nih seru nih Bu. Oh, buatan terus lebih itu ya, lebih personal nih. Oh, karena ini buatan siapa nih? Oh, buatan guru saya. Oh, jadi lebih ada kalau ke murid ke guru nih ada rasa kebanggaan. Buatan guru saya sendiri nih, gitu Bu ya. Keren, Ya, Pak. keren. Dan bisa terinstall di HP nih. Lah, kok bisa ya? Pasti murid-murid juga tertarik nih, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan. eh ada lagi kah yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sepertinya sudah finish semua yang saya sampaikan ini. Mungkin tadi memang ada kendala-kendala, Bapak Ibu nanti bisa putar YouTube-nya, diulangi lagi, kemudian dipraktekkan langkah demi langkahnya, seperti itu. Oke, boleh saya sambil nunggu nih Bu, boleh saya menyampaikan nih kepada rekan-rekan, ada Bapak Ibu di sini bagi ini sudah ada dari Pak Yusuf sudah memberikan link daftar hadir, silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir untuk pertemuan keempat kita. Jangan lupa Bapak Ibu, tugas untuk mendapatkan sertifikat nih dari PGRI SLCC PGRI Jawa Tengah, tugasnya selesaikan ada LMS kita di Google Classroom. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Monggo Bu, Lin bisa dilanjut kembali. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya mau mengulang sedikit nih, Bapak Ibu, yang mungkin filenya kurang dari 100 tadi. Saya sempat ngeblank tadi di mana mencarinya. Nah, ini saya sudah ingat lagi, Bapak Ibu, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu untuk teman-teman nanti yang filenya kurang dari 100 dan tidak ingin menggunakan GitHub Desktop. Nah, saya ulangi dari awal. Kita klik new, Bapak Ibu, ini kita bikin yang lain. Misalkan SMP Pythagoras new. Ini saya takut kalau tadi berbeda. Namanya saya bikin lebih unik dari tadi. Dari yang tadi, kenapa? Karena saya takut, kok numpuk-numpuk ini yang mana sih? Gitu. Ini publik nih, Bapak Ibu publik. Kemudian yang lain tidak perlu kita ganti. Kemudian create repository. Maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu untuk mengupload create a new file or uploading existing file. Nah, di sini. Oh, sekedap. Upload karena kita mau upload ya. Nah, di sini Bapak Ibu upload, kemudian kita drag yang ada di sini. Karena punya saya lebih dari 100, nanti akan muncul tampilan. Jadi saya punya yang agak sederhana, saya hapus-hapus. Lalu kita coba nih ya, sama-sama. Kita drag ke sini. Bisa karena 86 file. Jadi saya ingin mencoba. Jadi file yang sebenarnya gamenya ada lengkap, ada hard, medium, kemudian isi. Memang sengaja saya hapus, materinya juga saya hapus. Jadi lumayan mengurangi filenya. Dan ini bisa kita langsung masuk ke di sini, Bapak Ibu. Nah, ini sambil menunggu di sini ada 86 file.
Jadi kalau lebih kurang dari 100, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan GitHub desktop. Bisa langsung di GitHub yang versi webnya saja. Sudah terupload Bapak Ibu commit change. Nah, seperti itu nanti masuk, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu nanti ke setting, kemudian ke page, tinggal diatur mainnya tadi seperti apa, dan nanti websitenya akan, nah ini sudah masuk, kita setting, masuk ke page. Nah ini Bapak Ibu kalau ini kan nggak muncul nih Bapak Ibu, kita pilih yang main, kemudian kita save. Nah ini akan muncul GitHub page-nya, tapi perlu kita tunggu 1-2 menit mungkin Bapak Ibu. Kita refresh saja. Ini akan muncul di sebelah sini Bapak Ibu. Ini kita tunggu beberapa menit dan nanti sudah langsung jadi. Nah ini masih menunggu, belum muncul. Seperti itu, jadi Bapak Ibu yang kurang dari 100 bisa langsung di web GitHub-nya. Dari saya, terima kasih Pak Wil. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan lagi. Oh iya Pak Mukhlis sudah bisa, Alhamdulillah. Oke, sudah nih Bu. Untuk sebentar ini belum ada pertanyaan lagi, masih mencoba-coba lagi nih rekan-rekan kita Ibu. Kalau mungkin tidak pertanyaan ini, mungkin pertanyaan untuk materi-materi yang kemarin, Bapak Ibu sudah sejauh mana, sudah menyelesaikan seperti apa, sudah buat atau belum, monggo bisa disampaikan. Oke. Nah, ini dari Kak Ipang nih dari Cilacap, masih menyimak dulu Kak. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu ya untuk simak boleh, tapi harus ada tindak lanjutnya nih. Oh ya, oke nanti jangan lupa di Google Classroom-nya nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu untuk materi kita ini sudah selesai Bu ya, Bu Ilin ya? Iya Pak, tapi saya mau memberi pertanyaan dulu nih ke teman-teman Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, kira-kira nanti kalau Bapak Ibu proyeknya sudah jadi, ini kira-kira mau dibuat aplikasi ataukah mau dibuat versi webnya atau HTML-nya, Bapak Ibu? Monggo bisa komen terus berikan alasannya, mungkin jadi teman-teman jadi tahu nih buat pertimbangan nanti kira-kira ini mau dibikin apa. Yuk Bapak Ibu silahkan komen mau dibikin APK atau HTML. Terus mungkin disertai alasannya juga bisa nih. Ada yang baru menginstall malah Pak Ulil. Tidak apa-apa nih Bapak Ibu, nanti bisa menyimak YouTube-nya. Ini ada nih dari Bapak Arwan ya. Web saja Bu, alasannya tidak perlu install gitu. Oke. Mungkin nih yang itu yang nggak mau repot-repot nih, jadi langsung pakai. Sekarang kan sudah banyak via itu web Bu ya, yang pakai HTML5 Bu ya, jadi langsung web, langsung masuk aja nih. Oke Bu, dari Pak Arwan nih. Dari Pak Ipang, pakai web aja apa ya, karena lebih ringan. Anak-anak biasanya HP full memorinya kayak gitu. Ini ada lagi nih. Oh, maaf,
Oh, ibu-ibu, Bu Ipang, mohon maaf Ibu Ipang. Ya, oke. Kemudian dari Bu Martania Damayanti. Kalau saya lebih ke web, nanti bisa dimasukkan di blog pribadi. Kemudian anak-anak tidak perlu install, biasanya HP itu Bu ya. Jadi mungkin lebih sekarang modelnya itu ya, banyak yang suka pakai web nih Bu. Ya, Pak Ulil, sepertinya banyak yang suka ke web ya, Pak Ulil, karena Iya, memang betul. anak-anak terbatas mungkin ya. Kalau diminta install mungkin nanti terhapus seperti itu. Jadi di web juga tidak masalah. Sama yang sampai ke Bu Hani Nurmawati, web saja Bu, soalnya kalau HTML belum bisa di HP gitu. HTML bisa di HP, Ibu. Kalau yang APK Oh, yang tidak bisa. oh APK gitu. yang harus diunduh. Oh itu. Tadi ini sering yang banyak yang suka pakai web nih Bu ya. Nah, tadi mungkin karena tadi bisa di apa? Bisa ditaruh bisa ditaruh di apa? Web kita masing-masing nih di project kita Bu ya. Mungkin lebih enaknya tinggal di copy aja nih linknya. Nah, lebih enak. Oke. Kemudian ada Jadi lagi nih Bu dari Bapak, dari Ibu pakai Pinda Kartika. Menurut saya APK satu kali install bisa dibuka berkali-kali karena anak-anak tidak pasti punya kuota. Hehehe. Tuh. bisa menjadi salah satu pertimbangan juga nih, Pak Ulil ternyata. Ya mungkin itu Bu ya kondisional Bu ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing Bu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Nani, Bapak Ibu. Untuk TK gimana ya, Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang ada di sini sama-sama yuk kita diskusi. Kalau TK kira-kira gimana baiknya nih? Mau dibuat seperti apa? Atau bahkan di sini mungkin ada Bapak Ibu yang guru TK juga bisa memberikan masukan untuk Bu Hani. Oh iya Bu ya kan sekarang anak TK kan juga itu ya untuk meminimalisir penggunaan gadget Bu ya. Ada pertanyaan dari Pak Arwan nih. Pak Arwan, maaf Bu, selain pakai GitHub, apakah ada aplikasi lain agar bisa membuka secara web? Tadi udah Bu ya, pakai apa tadi Bu? Boleh saya jawab ya Pak Ulin, Pak Iya, Arwan oke. ini pertanyaannya. Sebenarnya ini opsional, masih banyak untuk aplikasi-aplikasi yang lain untuk membuat ke selain GitHub. Salah satu contoh di sekolah saya itu memang berlangganan hosting ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah ada webnya, kemudian sudah berlangganan hostingnya, mungkin bisa langsung menggunakan itu, titip ke operator hostingnya, Pak tolong dipublish untuk HTML, file HTML saya, kemudian tinggal kita serahkan dan bisa terpublish di web sekolah seperti itu. Itu yang sebenarnya saya lakukan, Bapak Ibu, ketika kemarin saya mengikuti pembatik level 3 karena waktunya saya sangat terbatas waktu itu dan sekolah saya alhamdulillah SMP 5 punya web sendiri dan berlangganan hosting. Jadi tinggal saya berikan ke yang admin memegang hosting tersebut, Pak tolong ini dipublishkan, Pak. Nah, langsung setelah itu saya serahkan, tunggu beberapa menit, dan HTML saya sudah terpublish di web sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu. Sepertinya kalau kita mencari juga banyak sekali, mungkin ya, selain GitHub, mungkin baru itu yang saya ketahui, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mungkin sudah pernah mewebkan aplikasinya dipakai selain GitHub, monggo bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Bu Ilin, mungkin ada untuk mempublish ada apa lagi nih? Boleh dong sampaikan ya. Ada lagi nih. Oh, sudah Bu. Sementara ini untuk pertanyaan cukup nih Bu. Atau nih Bu, tadi Ibu sampaikan ada triknya nih, tips and triknya, tambahannya ada apa sih Bu?
Beliau sebenarnya tip and triknya sudah saya masukkan di dalam tadi nggih Pak Oh Wel, tadi ketika ya udah kita ya. melalui langkah-langkahnya. eh, Secara kalau saya simpulkan, sebelum Bapak Ibu untuk mempublish, kita sebaiknya mengkoreksi dulu pekerjaan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kerja 2 kali, 3 kali setelah dipublish, oh kok ada yang salah ya, terus ulangi lagi dari awal seperti itu. Jadi sebaiknya sudah kita koreksi terlebih dahulu, kita lihat, kita coba file-file kita itu memang sudah tombol-tombolnya sudah ada semua atau belum. Kemudian tombol back-nya, tombol home-nya, dan sebagainya sudah tertrigger atau belum. Karena kadang di situ tampilannya memang sudah ada tombolnya nih, tapi ternyata kita belum memberi trigger ke tombol tersebut. Kita cek terlebih dahulu, baru kita publish, agar kita sekali publish bisa langsung diberikan ke anak-anak. Seperti itu, terima kasih. Oke, mungkin itu sebagai quality control kita Bu ya, untuk ngecek dulu nih sebelum kita publish, kita cek dulu, coba aja dulu kita cek keseluruhan baru kita publish Bu ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nih. Jika Bapak Ibu tidak bisa bergabung di Zoom ini, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan nih pada kolom chat untuk YouTube-nya maupun melalui WA grup Bapak Ibu. Mungkin saya mau menyampaikan pertanyaan. Oke Ibu. Pak Yusef, adakah di sini Pak Sap, Pak Yusef? Iya Pak Yusef ada. Ada Mbak. Gimana? Sudah ya? Pak Yusef, untuk teman-teman ini, untuk sertifikatnya nanti haruskah membuat aplikasi ini atau cukup mengikuti daftar hadirnya saja atau bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan Pak Yusef. Baik. Tentu penugasan pelatihan ini kan melalui sistem penugasan sinkronus dan asinkronus nggih, Bu Ilining dan Mas Ulil. Harapannya nanti meskipun kehadiran Ibu, Bapak peserta itu diharapkan menyelesaikan penugasan Bu Ilining dengan kategori yang tentunya sudah disiapkan oleh pemateri. Monggo nanti seperti apa tadi disampaikan, bisa dalam bentuk aplikasi ataupun dalam tidak perlu jadi aplikasi, yang penting penugasan bisa terselesaikan gitu Bu Lini. Karena memang targetnya bisa gitu ya, dan penugasannya juga terselesaikan begitu. Jadi tentunya outputnya ada tugas yang terkumpulkan Bu Lini dari kantong-kantong penugasan yang disiapkan oleh jenengan gitu. Ya mungkin harus ada project-nya Bu ya. Iya betul. Ya, oke. Meskipun sederhana mungkin di Pak Yusef ya. Iya, Boleh monggo, APK, boleh HTML, seperti itu. Bu Lini kan sudah bisa melihat ya dari selama 4 kali pertemuan. Kira-kira kalau nanti penugasnya terlalu berat, nggak tercapai ya jangan yang terlalu berat, tapi paling tidak ada produk yang dihasilkan dari teman-teman peserta dari pemahaman yang telah diperoleh selama pelatihan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Yusef. Di Ini Bu Ilin ada pertanyaan nih dari Pak Arwan lagi nih. Maaf Bu, izin bertanya, apakah ada aplikasi Articulate selain versi free agar bisa dipakai selamanya? Tuh kan di sini kan hanya 30 hari Bu ya. Oke, wah ini nih Bu. Jadi untuk Pak Arwan, misalnya kita 30 hari sudah habis, semoga Bapak bisa berlangganan di Pak Arwan. Jadi, kalau untuk selamanya, saya sendiri belum berlangganan Bapak, ini masih pakai versi yang trial. eh Kemarin kok bisa pada saat pembatik, kok bisa masih cukup 30 hari, memang karena waktu pembatik itu saya menggunakan laptop satunya lagi, dan ketika saya pelatihan ini membuat lagi, mungkin nanti kita bisa berlangganan atau mungkin Bapak Ibu nanti bisa browsing-browsing di webnya, mungkin ada teman-teman yang menyediakan untuk versi yang sudah tidak perlu 30 hari atau versi penuhnya.
Tapi dari saya sendiri tidak bisa memberikan untuk versi yang selamanya mungkin. Untuk versi selamanya saya hanya bisa menyampaikan Bapak Ibu silakan menggunakan versi free-nya terlebih dahulu. Jika nanti memang harus dipakai lagi, Bapak Ibu membutuhkan lagi bisa berlangganan. Seperti itu nggih Pak Arwan. Karena kita di sini menyampaikan hal yang legal Bu ya. Betul sekali Pak Ulil. Mengingatkan lagi Bapak Ibu, sebenarnya saya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Yusef, untuk penugasan mungkin saya hanya akan memberikan penugasan sampai di aset MPI saja. Bapak Ibu nanti misalkan mau berbagi, sudah jadi nih mau berbagi di grup Articulate Storyland, boleh sekali dibagikan ke teman-teman. Jadi bisa menambah wawasan kita, oh bisa bentuknya yang seperti ini ya, seperti ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi untuk pelatihan ini karena memang waktu kita hanya 1 bulan dan kita masih ada tugas-tugas lain di sekolah, maka penugasan hanya membuat aset MPI-nya saja, Bapak Ibu. Dan mohon nggih Bapak Ibu kemarin yang buat aset MPI-nya masih PDF, monggo nanti dibuat untuk filenya JPG atau PNG atau GIF. Nah, seperti itu kemarin masih ada yang filenya berbentuk PDF. Dan kemudian ada yang filenya isinya justru MPI-nya MPI yang Canva. Nah, itu saya lihat kemarin masih ada beberapa yang seperti itu bisa dilengkapi mawon tombol-tombol aset MPI-nya seperti login, kemudian next, kemudian tombol-tombol menunya, tombol apalagi nggih? Next, home seperti itu. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, setidaknya kita sudah mempersiapkan nih. Kalau misalkan nanti sudah ada waktu luang untuk membuat, kita sudah ada asetnya. Terima kasih dari saya cukup. Semoga pelatihan ini bisa memberikan hal yang positif untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ulin. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ilin. Aplausnya dong Bapak Ibu untuk Bu Ilin yang luar biasa. Boleh kasih berikan reaksinya, emotikonnya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk sebentar lagi nih. Ini kan sudah pekan kedua untuk liburan nih. Ya, saya dinikmati liburannya karena kita menggunakan Articulate yang versi trial itu ada 30 hari, maka jangan sampai kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya Bapak Ibu. Oke, ada banyak ucapan terima kasih dari Bu Hani, Pak Basirun, kemudian Pak Arwan, Bu Nani, terima kasih dari rekan-rekan kepada Bu Ilin selaku pemateri. Bapak Ibu dari Bu Robaningsih juga, oke luar biasa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Yusef, sebelum kita akhiri, ada yang mau sampaikan Pak Yusef? Ya, baik. Terima kasih Pak Ulil, Mbak Ilining sudah membersamai Ibu Bapak peserta selama 4 kali pertemuan. Monggo Ibu Bapak untuk apa yang tadi disampaikan oleh pemateri, Bu Ilining dan moderator kita Mas Ulil Absor untuk bisa bersamai. Tentunya mungkin untuk tugas ada batas waktunya Bu Lining di kantong penugasan. Monggo untuk diinformasikan di LMS, di Google Classroom berarti nggih? Nggih, monggo due date-nya kapan dan diinformasikan. Tadi sudah diinformasikan belum nggih? Untuk nanti tugasnya terakhir kapan? Kemudian bisa untuk target sertifikat kan bisa gambarannya nanti kapan begitu. Itu paling bahannya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Lining. Ini pertemuan terakhir kan ya? Betul Nggih, sekali Pak. terima kasih Bu Lining yang sudah membagikan ilmunya luar biasa dari Dutek Jateng, luar biasa. Duta Teknologi Jateng sudah berbagi praktik baik berupa pengalaman dan ilmu yang sangat berharga untuk kita semuanya. Ibu Bapak peserta, terima kasih yang luar biasa untuk Ibu Bapak semuanya berkenan untuk bersama-sama hadir di 4 kali pertemuan sinkronus maupun asinkronus selama di Google Classroom. Dan tak kalah
menariknya ini terima kasih untuk Mas Ulil Absor, teman seperjuangan waktu kuliah di PGSD UNES. Semoga selalu sehat, Mas Ulil. Terima kasih, luar biasa. Pokoknya semangat, selalu menginspirasi. Saya selalu terinspirasi oleh semangat Mas Ulil. Itu saja mungkin dari SLCC Jateng. Terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya. Paling dibantu ini kita ambil foto dulu ya, dinyalakan dulu kameranya di sisi terakhir. Yuk kita nyalakan kamera, kita ambil dokumen foto kegiatan akhir di pelatihan kita kali ini. Oh, Yuk dinyalakan semuanya. ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Oke nih, sekarang yang Ibu open kamera semuanya, mungkin kita ambil angle yang bagus nih Bapak Ibu. Yang kincunya tadi udah pudar, boleh nih kincunya ditebelin lagi Bu. Oke, yang kerudungnya belum rapikan lagi nih. Oke. Oke Bapak Ibu, kita ambil ya. Mas Yusef, kita pose apa lagi nih Mas? Untuk posenya Yuk, apa nih? ini gayanya manut Mas Ulil ini. Oke, begini ya. Saya punya nih, ini lope-lope ya. Kita lope-lope taruhkan di pipi kita ya. Oke, kita kan lope kita separuh kiri ya. Karena separuhnya, Separuh. ya separuh aja. Kenapa separuh? Separuhnya ada di SLCC PGRI Jawa Tengah. Oke. Oke, Bapak Ibu, 4, 3, 2, 1, senyum lebarnya. Ya, satu lagi untuk frame yang kedua. Bapak Ibu, lihat kamera, Pak Miftahudin senyum dong, lihat giginya sedikit aja. Oke, boleh. Pak Anto nih boleh juga. 4, 3, 2, Pak Miftahudin halo, boleh dong posenya. 4, 3, 2, 1, cekrek. Oke. Layar sebelah, Mas. Oh iya. Gimana Mbak Yusuf? Layarnya yang kedua udah. Udah. Udah ya udah. Ya udah. Ya. Oke Bapak Ibu, dengan foto bersama tadi mengakhiri juga untuk kegiatan di pertemuan yang keempat ini di penghujung tahun nih. Nah, nanti ini sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan ya. Oke, sampai jumpa tahun depan bersama SLCC PGRI Jawa Tengah. Oke Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan di hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya ilmu yang kita dapatkan bersama Ibu Dutek dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan keberkahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Berdoa selesai. Dengan berdoa tadi bersama-sama kita tadi, semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Bapak Ibu. Dari saya mewakili rekan-rekan dari SLCC PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ilining, Mas Uli, teman-teman semuanya, Terima kasih Bapak Ibu semua. Keren, sehat selalu, selamat beraktivitas. Bu Eti masih pakai seragam nih lagi di kantor Bu ya? Wis mantap, akhir tahun masih di kantor. Pak Ulil mudik nih? Ya, saya di Demak nih, kok di Demak, di Kudus. Mudiknya udah kemarin. Ya. Pak Sap, terima kasih Pak Sap. Pak Sap, matur nuwun. Matur Pak Sap kesempatannya. Pak Sap lagi di Wonogiri. Jaringan itu. Oke, terima kasih Mas